أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid At-Taubah yang insya Allah dimuliakan dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur mari selalu kita sampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya yang tak terhingga. Mudah-mudahan kita mampu mensyukurinya dengan meningkatkan amal soleh, amal ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara kontinu, konsisten, istiqomah dalam seluruh aktivitas yang kita lakukan. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada panutan dan teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, pengikutnya yang setia sampai akhir zaman, yang terus menerus memperjuangkan dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kita bagian dari umatnya yang nanti di akhirat akan memperoleh syafaatnya. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sama-sama kita ketahui dan kita membaca bahwa bangsa kita tak habisnya dirundung malang dengan berbagai macam musibah, dengan berbagai macam bencana, dari bencana banjir, kemudian gempa bumi, gunung meletus, dan yang terakhir adalah berurutan gempa yang menimpa saudara-saudara kita di Cianjur, kemudian Sukabumi, kemudian Garut, dan terus ke Jawa Timur dengan erupsi Gunung Semeru. Bapak dan hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi kalau mendengar prediksi dari ilmuwan bagian dari meteorologi dan geofisika bahwa nanti juga akan kemungkinan terjadi gempa yang dahsyat karena bertabrakannya antara lempengan tanah di wilayah Jawa Barat dengan lempengan tanah di Australia, yang itu akan berdampak kepada digoncangnya bumi, dan itu gempanya kurang lebih sekitar 8 sampai 9 skala Richter yang seperti terjadi di Aceh.
Kemudian diprediksi pula tsunami-nya sampai kurang lebih ya 34 ya meter. Kalau di Aceh itu sekitar 20-an meter. Nah, ini bukan ramalannya paranormal, tetapi prediksinya secara keilmuan dari orang yang ahli di bidang meteorologi dan geofisika. Nah, Bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun ketika ditanya kira-kira kapan itu akan terjadi, ya, sang ilmuwan ini tidak bisa jawab, ya. Artinya apa? Kalau nggak bisa jawab itu, ya kita tidak perlu merasa khawatir, takut yang berlebihan. Nah, karena semua yang terjadi di bumi Allah ini tentu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akidah yang harus kita tanamkan, ya. Dari Kementerian Agama berpesan kepada para ustadz ketika menyampaikan khutbah Jumat, ya, terkait dengan banyaknya musibah termasuk bencana itu, paranormal sudah banyak yang kemudian ingin menyesatkan akidah kita dengan berbagai macam ramalannya. Nah, kalau yang tadi saya sampaikan bukan ramalan paranormal, tapi ya dari ilmuwan, ya, prediksi secara keilmuan. Nah, itu bisa betul terjadi, bisa juga tidak. Kepastiannya Allah Subhanahu wa ta'ala yang punya ketentuan. Karena segala sesuatu yang terjadi di bumi Allah ini tak terlepas dari kehendaknya. Orang meramalkan bahwa itu akan terjadi, ya, kalau Allah nggak kehendaki ya nggak terjadi, gitu ya. Dan kemudian pertanyaan berikutnya, mungkin nggak Allah kemudian menahan, ya, yang namanya berbagai bencana yang terjadi itu? Bagi Allah tidak ada yang nggak mungkin, karena Allah maha kuasa, maha perkasa, maha segala-galanya terhadap makhluk-makhluknya, ya. Nah, cuman pertanyaannya, ya, ketika terjadi berbagai macam bencana dan seterusnya itu, ya, apakah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala membiarkan itu terjadi, ya. Nah, itu nanti kita lihat bagaimana konsep-konsep Al-Quran terkait dengan hal tersebut. Bapak hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, semua yang terjadi orang seringnya menyebut dengan istilah musibah, gitu kan, musibah. Dan kemudian musibah yang terjadi yang sering ditanyakan oleh masyarakat adalah itu sesungguhnya ujian atau azab, ya. Terus yang berikutnya, apa sesungguhnya ketika adanya musibah, berbagai macam musibah itu hikmahnya apa? Nah, Bapak hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa yang perlu kita luruskan, ya, pemahaman kita. Yang pertama, musibah, makna daripada musibah. Musibah itu dalam bahasa Arab yang kalau kita telusuri secara tasrifiyah, ya, secara ilmu sorof, maka di sana berasal dari kata asoba yusibu isobatan musibatan, ya, muncul kalimat-kalimat itu. Asoba itu artinya menimpa, mengenai, ya. Nah, kalau musibah maknanya adalah sesuatu yang mengenai, yang menimpa. Menimpa siapa? Yang menimpa seseorang. Makanya orang kalau ditimpa atau terkena sesuatu itu namanya musibah. Nah, konotasi masyarakat yang namanya musibah itu ya kejelekan. Betul nggak? Ya. Jadi, waduh, kena musibah saya nih. Apa musibahnya? Kecelakaan. Nah, gitu ya. Saya kena musibahnya, kesandung, kukunya sampai lepas. Nah, musibah, ya. Selalu konotasinya adalah kejelekan. Padahal musibah itu bisa pula, ya, kalau tadi maknanya adalah sesuatu yang menimpa, ya, yang mengenai diri kita, ya, itu bisa jadi juga, ya, sesuatu yang baik, gitu ya. Nah, jadi
menimpa atau mengenai sesuatu yang mengenai kita itu adalah bisa kebaikan, bisa keburukan. Ya. Baik itu sifatnya ringan maupun berat. Ya. Baik itu berupa kebaikan maupun keburukan. Nah, dasarnya apa kok musibah itu seperti itu ya? Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang mengungkapkan itu ya. Ma asoba min musibatin ya hasanatin faminallah, ma asoba min sayyiatin famin nafsik, gitu kan. Ini populer ayat ini di surat An-Nisa, bahwa apa yang menimpa pada dirimu kalau itu berupa kebaikan maka itu adalah dariku, kata Allah. Dan apa yang menimpa kepadamu berupa keburukan maka itu sesungguhnya dari dirimu sendiri. Nah, jadi ada musibah yang baik, ada musibah yang buruk. Kalau sesuatu yang baik mengenai kita, maka itu karena kita mengikuti aturan Allah, karena kita bersandar pada aturan Allah, karena kita taat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita nurut sama Allah, taat sama Allah. Akhirnya apa? Apa yang menimpa kita adalah kebaikan. Nah, gitu ya. Nah, Bapak-bapak sekalian, karena itulah dimanapun kapanpun kita berada ya, dalam profesi apapun, kegiatan apapun, hendaknya selalu nurut sama Allah, ngikuti aturan Allah, jangan membangkang pada aturan Allah ya, maka insya Allah kebaikan akan menimpa kita ya. Nah, kalau famin sayyi'ah, kalau itu keburukan, kata Allah famin nafsik, maka itu berasal dari dirimu sendiri, yang dimana dirimu sendiri kita ini yang kemudian tidak mau mentaati Allah, membangkang perintah Allah, maka muncullah berbagai macam hal yang tidak menyenangkan ya. Jadi jangan dipandang wah ini memang gerakan alam ya. Nah, alam itu dihuni oleh makhluk-makhluk Allah ya, dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala ini ya, yang paling pembangkang itu ya manusia. Kalau makhluk-makhluk yang lain mereka tunduk sama Allah. Mari kita lihat beberapa ayat Al-Quran yang diawali dengan sabbaha atau yusabbihu ya. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Nah, yusabbihu, sabbaha itu maknanya adalah bertasbih. Mereka tunduk sama Allah, bertasbih kepada Allah. Daun-daunan yang bergerak, gitu kan, bergoyang-goyang, rumput-rumput yang bergoyang, kemudian burung-burung yang berterbangan, ya, semuanya punya tasbihnya sendiri, ya. Nah, manusia juga sama, ada yang bertasbih, tapi ada pula yang tidak bertasbih kepada Allah, tidak tunduk sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya banyak ayat Al-Quran yang menyebut innal insana zaluman kafuro ya, innal insana zaluman jahula ya. Ada beberapa ayat yang model begitu. Sungguhnya manusia itu makhluk yang sangat bodoh, manusia itu adalah makhluk yang sangat ingkar, manusia itu adalah makhluk yang sangat aniaya. Nah, karena itulah ya menimbulkan berbagai macam keburukan yang menimpa dirinya dan juga menimpa ya orang-orang lain. Nah, Bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi itulah makna musibah ya, bisa itu kebaikan, bisa itu keburukan. Nah, dalam surat Al-Ankabut ayat 2 ini menjadi tema sentral kita ayatnya, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dirinya akan ditinggal atau dibiarkan begitu saja ya, dia mengucapkan ayyakulu amanna, kami beriman, wa hum la yuftanun, sementara mereka ya tidak diuji.
atau belum diuji. Nah, Bapak hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ulangi ini terjemahnya, kita renungkan bersama. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Ini kalimatnya diawali dengan pertanyaan. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang diawali dengan kalimat tanya. Ini ahasiban nas, apakah manusia mengira? Ya. Nah, contoh yang lain lagi umumnya, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah berbuat terhadap pasukan gajah? Nah, jadi ini semua kalimat-kalimat tanya, namun kalimat pertanyaan ini tidak memerlukan jawaban secara lisan. Apa jawabannya di sana? Jawabannya perenungan. Kita disuruh merenung, kita disuruh bermuhasabah ya dari pertanyaan itu. Ya, dalam bahasa balaghahnya istilahnya adalah kalimat istifham ingkari. Istifham itu kalimat tanya, inkari yang di situ nggak memerlukan jawaban. Kayak khotib berkhutbah kan begini, bukankah kita ini orang yang bertakwa kepada Allah? Ya, nggak perlu dijawab begitu, ya kan? Cuman kita suruh merenung. Nah, ayat-ayat Al-Quran banyak yang menggugah demikian. Nah, ini kita suruh merenung, gitu kan? Kita sudah mengatakan beriman kepada Allah, lalu apakah kemudian mau dibiarkan begitu saja? Nah, ini ya jawabannya apa namanya dalam perenungan kita, ya. Apa perenungannya di sana? Oh, berarti ketika kita sudah mengatakan beriman kepada Allah, pasti kita akan diuji oleh Allah, gitu ya. Pasti akan diuji. Nah, ayat berikutnya itu semakin tegas. Walaqad fatannal ladzina min qablihim, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallah, maka Allah pasti mengetahui, ya, alladzina shadaqu, orang-orang yang benar dengan keimanannya itu, kok benar-benar dia beriman, ya. Wala ya'lamannal kadzibin, dan pasti pula Allah mengetahui orang-orang yang dusta. Jadi dengan ujian yang diberikan kepada hamba-hamba Allah yang sudah mengatakan saya beriman kepada Allah, maka di sana akan diketahui ini imannya itu beneran atau imannya bohongan. Ya, nah, nanti bisa dibuktikan. Oh, saya beriman kepada Allah, punya duit, suruh sedekah, pelitnya naudzubillah. Nah, itu berarti imannya bohongan. Gara-gara duit kemudian ya dia nggak mau menjalankan perintah Allah. Ya, Allah kasih nikmat sehat walafiat, ya, masuk waktu sholat, bukan tergerak untuk segera melakukan ibadah kepada Allah dengan melakukan sholat, tapi masih asik dengan dunianya, dengan hobinya. Nah, berarti dia bohong. Ya, imannya nggak serius. Kalau yang serius, begitu ada panggilan Allah tergerak langsung dia, karena ini diteladankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apalagi kalau sudah terkait dengan keduniaan yang lebih luas lagi, yang lebih banyak lagi, ya, harta tahta, ya, akhirnya lupa dengan yang maha kuasa. Nah, ini berarti juga imannya bohong, ya. Nah, Bapak hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari dua ayat ini menyatakan bahwa ketika kita menyatakan sebagai orang yang beriman, pasti di sana akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sekaligus ya menjawab tadi pernyataan di awal bahwa musibah yang menimpa umat itu sesungguhnya ujian atau azab. Nah, bagi orang yang beriman, ya, ketika orang yang beriman pun nih di Cianjur itu yang kemarin saya juga kunjung ke sana, masjid banyak yang roboh,
musola banyak yang doyong miring, ya. Kemudian bangunan banyak yang retak-retak, ya. Sampai dengan retaknya bangunan pergeseran yang namanya bumi itu, maka kemudian ya air juga nggak keluar, ya. Mungkin dia udah ada perawannya dulunya yang buat mengalirkan air, ini tertutup, ya, tergencet sehingga airnya nggak keluar. Kemudian listrik pun mati, ya. Wah. Jadi ini luar biasa, ya, dampak daripada gempa di pusat bumi, ya. Nah, yang kemudian hanya beberapa menit memporak-porandakan, ya, di 16 titik wilayah di daerah Cianjur. Nah, Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umat Islam banyak pula yang menerima satu kesusahan di situ, ya, kesusahan di sana. Nah, ini bagian kecil daripada perjalanan hidup yang dimana, ya, Allah uji dengan berbagai macam kesusahan. Nah, tadi dikatakan bahwa orang-orang sebelum kamu diuji, siapa itu? Ya, umatnya, nabi yang sebelumnya, gitu kan. Nah, sekali lagi, bagi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, ya, maka musibah yang menimpa itu bagian daripada ujian. Nah, orang kalau diuji gimana, Pak? Ya, siswa kalau diuji, kemudian setelah ujian terus mau ngapain dia? Naik tingkat, gitu kan? Naik tingkat. Nah, ketika lulus menghadapi ujian itu, maka kemudian derajatnya, martabatnya akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, seperti para anbiya wal mursalin, para nabi dan rasul dan salafus soleh, orang-orang soleh terdahulu banyak mengalami, ya, ujian yang begitu berat. Memang dinyatakan oleh Rasulullah, di antara umatku itu yang nanti adalah asyadda balaan, ya, yang paling keras, yang paling berat ujiannya itu adalah minal anbiya, para nabi, para rasul, ya. Nah, ujian kesulitan juga dialami oleh mereka, padahal kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu ya. Ada nggak para nabi terdahulu yang terkena diuji dengan bencana banjir? Ada nggak, Pak? Ada. Siapa itu? Nabi Nuh alaihi salam, ya. Banjirnya seperti apa? Saya baca dalam sebuah tafsir, ya, Al-Baydawi itu di sana hujannya itu puluhan hari. Kemudian ketinggian daripada banjirnya sampai berapa itu? Ya nggak dimeterin secara pasti, gitu kan. Cuman logikanya anaknya Nabi Nuh yang membangkang namanya siapa? Kan'an, ya, suruh naik bersama Nabi Nuh, ya, dengan panggilan-panggilan yang begitu kasih sayang. Ayo nak, naik nih ke kapalku, ya. Tapi anaknya gimana? Lari kemana, Pak? Lari ke gunung. Akhirnya gimana? Tenggelam juga. Berarti kira-kira banjirnya setinggi apa? Setinggi gunung. Nah, itu ya yang kita pakai logikanya. Kita nggak meterin, gitu kan, cuman setinggi gunung, gitu kan. Ya luar biasa itu kan. Nah, jadi diuji seperti itu ada. Kemudian Nabi Ibrahim ujiannya apa di sana? Dibakar, iya kan? Nah, kemudian siapa lagi? Nabi Musa ujiannya apa di sana? Iya, kejar-kejar Fir'aun, ya. Wah, mau dibantai, tapi akhirnya juga ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ada nggak yang kemudian Nabi diuji sakit sepanjang tahun? Ada, yaitu Nabi Ayub alaihis salam, sampai istrinya juga kabur dia, ya.
Nah, istrinya nggak taat lagi, istrinya nggak mau hidup bersama Nabi Ayub alaihissalam, yang memang lukanya dari sakit yang dideritanya itu, ya, dari lukanya itu tubuhnya mengeluarkan belatung-belatung gitu kan. Tapi dalam kondisi seperti itu, apa yang dilakukan oleh Nabi Ayub? Ada doa yang disebut dalam Al-Quran, Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Bapak kalau sakit itu baca ini, ya. Nabi Ayub selalu baca ini, Rabbi, ya Tuhanku, anni, sesungguhnya aku, massaniyad durru, telah menimpaku, ya, kesulitan atau rasa sakit, wa anta arhamur rahimin, adapun engkau adalah yang paling maha kasih sayang, ya. Jadi intinya, walau derita yang menimpa begitu berat terhadap Nabi Ayub, tetapi dia terus mengharap rahmat Allah dengan mengungkapkan wa anta arhamur rahimin, engkau adalah zat yang maha kasih sayang. Coba kalau kita yang sakit, ngeluhnya udah bukan main, Wanda katanya saya mau ditolong, udah sholat tapi kemudian dikasih sakit ini juga, macam-macam, sampai Allah dituduh yang enggak. Nah, Nabi Ayub ini luar biasa, ya, diuji dengan rasa sakit yang dalam. Makanya kalau lo suka sakit, apalagi ya sakitnya baru asam urat, ya, belum seberapa itu. Banyak zikir kepada Allah. Ini yang sakit di mana, dielus bismillahi, ya, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama, juga bisa disebut itu, minimal mengucapkan bismillah, ya. Kalau bisa tadi doa yang tadi, Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin, sambil dilus itu apa namanya, sakitnya. Sambil banyak istighfar juga boleh gitu kan, ya, istighfar kepada Allah, nih saya ini sakit kayak begini itu karena dosa-dosa yang kami lakukan. Wah, seperti itu, ya. Ada yang kemudian diuji terisolasi di tempat yang gelap. Siapa itu? Nabi Yunus alaihis salam, ya. Inti ceritanya bahwa dia ingin istirahat dari dakwah sejenak gitu kan. Bener, istirahatnya di perut ikan. Makanya jangan sampai bapak-bapak mengucapkan, aduh sesekali berhenti sholat dulu dah. Dari berhentinya langsung, ya, masuk ke perut ikan, ngerinya begitu, ya. Artinya dalam derita yang luar biasa. Saya ingin berhenti dulu dari dakwah, ya, mengajak kepada kebenaran. Nah takutnya nanti masuk ke dalam perut ikan. Artinya apa? Ya, kita mengalami sebuah kesulitan, ya. Nah, Bapak hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi derita dalam perut ikan yang seperti yang gelap, di sana ada makanan nggak Pak di perut ikan? Tidak ada. Ada minuman nggak? Nggak ada. Ya, kulkas apa nggak ada di situ, ya. Bapak hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi Nabi Yunus masih diberikan kekuatan di dalam perut ikan itu. Kenapa? Beliau berzikir, ya. Jadi makanannya dzikir ternyata. Apa dzikir di sana yang diungkapkan oleh Nabiullah Yunus alaihissalam? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, ya. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau ya Allah, engkau hanya Tuhanku ya Allah, ya. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, inni kuntu minadh dhalimin, sungguhnya aku ini adalah orang-orang yang zalim, orang yang banyak berbuat dosa. Seorang nabi mengakui dosa gitu kan. Nah, gimana kita gitu kan. Nah, Bapak hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dizikirkan oleh Nabiullah Yunus alaihissalam ini membuat spirit hidup, membuat beliau mampu bertahan dalam kehidupan, dikasih pertahanan hidup oleh Allah. Nah, ada juga yang redaksinya hampir mirip, ya, ketika diuji oleh Allah mengucapkan kalimat-kalimat ini, di antara seperti umumnya Nabi Adam alaihissalam. Apa ujian beliau? Diusir dari surga,
dipisahkan dengan pasangan hidupnya yaitu Hawa, ya. Dalam satu ungkapan ahli sejarah, Hawa itu sekitarnya di daerah Timur Tengah, ya. Nah, Adam itu sekitarnya daerah India, jauh kan. Nah, cuma ini orangnya kan tinggi, langkahnya kan panjang gitu kan. Akhirnya berjalan saling mencari, ketemunya di mana itu? Ya, di Jabal Rahmah. Ya, kalau Bapak melakukan wukuf di Arafah ketika haji, nanti ada tempat yang tinggi, ya. Nah, jadi dipertemukannya Adam dan Hawa di situ setelah sekian bulan tidak ketemu, dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diuji oleh Allah dengan berpisah dengan pasangannya. Ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Adam selama dalam pencarian? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, Rabbana, ya Tuhan kami, zalamna, kami telah berbuat zalim. Nah, dosa lagi disebut oleh Nabi Adam alaihissalam. Ya, zalamna anfusana, saya termasuk orang yang berbuat zalim ya Allah. Ya, terus Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, maka kami akan termasuk orang yang merugi. Nah, jadi setiap berita itu ada zikir-zikir tertentunya gitu kan. Ya, jangan keluh kesah terus Bapak-bapak sekalian, ya. Biasakan derita apa yang menimpa kita. Mari kita mengambil pelajaran daripada orang-orang yang terbaik dulu yang telah diuji oleh Allah dengan berbagai macam derita. Nah, itu para nabi diuji sedemikian rupa. Ya, ada nggak yang kemudian nabi diuji dengan kesenangan? Ada. Siapa? Ya, Nabi Sulaiman alaihis salam, ya, dikasih kenikmatan yang luar biasa sebagai raja, ya, punya kemudian kemampuan berkomunikasi lintas makhluk, ya, jin bisa, kemudian dengan binatang juga bisa, ya, dialog dengan semut juga bisa, kan gitu. Inilah Nabi Sulaiman, ya, dipertemukan dengan Ratu Bilqis, ya. Ini juga bagian daripada kenikmatan yang luar biasa. Ketika Nabi Sulaiman memperoleh kenikmatan yang luar biasa ini, maka apa yang disampaikan oleh beliau? Ya, nah, saya ini dengan kenikmatan ini, hadza min fadli rabbi, ini adalah fadilah, keutamaan, anugerah yang Allah berikan kepadaku. Ya, Bapak begitu nggak kira-kira kalau dapat nikmat? Ya, nah, seringnya lupa. Oh, ini mah alhamdulillah saya gol ini gara-gara apa namanya, ya mungkin karena ya ilmu saya lah gitu kan, karena jaringan saya lah, ya, karena networking saya lah gitu kan. Oh, menunjukkan egonya, ya. Enggak seperti Nabiullah Sulaiman alaihissalam, ya. Apa yang dilakukan beliau tadi? Hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia Allah kepadaku. Ya, makanya saya ketika lihat mobil di belakang tulisannya hadza min fadli rabbi, ya, ini mudah-mudahan ya bukan hanya tulisan di situ saja, hatinya pun juga menyatakan begitu. Ini mobil adalah bagian daripada anugerah yang Allah berikan. Saya nggak boleh sombong dengan mobil yang saya punya ini. Ya, mestinya mobil ini saya gunakan untuk banyak kebaikan yang diperintahkan oleh Allah. Ada orang sakit bergerak mobil, silakan pakai mobil saya. Ada orang mau kemudian takziah mana, oh pakai mobil saya. Ya, mau ngaji di mana, oh pakai mobil saya saja. Wah, ini luar biasa, ya. Nah, ini orang-orang yang telah menerima ujian yang berupa kenikmatan, kemudian dia lulus menghadapi ujian itu. Maka dengan kenikmatan anugerah yang Allah berikan itu, dalam ayat itu kemudian menyatakan ashkur au am akfur, ya, mengantarkan saya menjadi orang yang bersyukur atau kemudian saya kufur. Nah, Bapak sekalian, nah jadi musibah
yang menimpa kepada orang-orang baik, ya, ini bagian daripada ujian di mana untuk meningkatkan derajat kita. Ya, maka jangan sekali kita bersuudzon kepada Allah dari semua yang menimpa kita ketika itu adalah keburukan. Nah, bagaimana kalau yang menimpa kepada orang-orang yang durhaka, yang ahli maksiat, pendosa? Nah, ini baru yang disebut dengan azab. Ya, ayat yang terkait dengan ini begitu banyak. Surat Hud ada di sana, wa ma kunna muhlikal qura, dan kami tidak akan membinasakan, ya, mengazab, ya, orang-orang atau suatu penduduk. Wa ahluha muslihun, kalau penduduknya itu muslih. Muslih itu dari kata solaha. Orang solaha itu artinya patut, ya, patut atau dia nurut lah gitu, ya. Orang yang nurut sama Allah maka disebut solaha, soleh. Nah, orang yang soleh gitu, orang yang mengikuti aturan Allah, mengikuti nurut sama Allah Subhanahu wa ta'ala, itu orang soleh, orang baik lah. Tapi di atas soleh itu masih ada. Apa tuh di atas soleh? Muslih. Nah, Quran mengatakan kami Allah tidak akan membinasakan satu kaum kalau penduduknya itu muslihun, orang-orang yang muslih. Ya, beda soleh dengan muslih, gitu ya. Kalau soleh orang baik, ya, dia ibadah, sholat 5 waktunya tepat dan dilakukan dengan berjamaah, ya, kemudian dibaca Quran, dia juga sedekah, itu namanya orang yang soleh. Kalau muslih gimana? Dia bukan hanya sekedar orang yang baik, tapi apa? Menebarkan kebaikan itu kepada orang lain. Nah, ini. Nah, yang akan menjadi paku bumi, ya, yang akan menjadi penyelamat dunia itu adalah orang-orang yang muslih ini. Ketika orang-orang yang muslih ini sudah nggak ada, ya, maka azab Allah akan tiba, segera tiba, ya. Nah, kalau adanya orang-orang soleh, ya ini baik untuk dirinya doang, kan gitu, ya. Saya orang baik, nggak peduli dengan situasi kondisi lingkungan yang ada. Nah, itu namanya orang soleh, bukan orang muslih, gitu ya. Orang yang muslih, orang yang baik dan dia menebarkan kebaikan kepada orang lain. Nah, Bapak-bapak sekalian, terus yang berikutnya, kenapa azab Allah itu turun? Nah, dikaitkan dengan tadi, ya, azab Allah itu turun dikarenakan perbuatan dosa, karena kedurhakaan manusia. Nah, ayatnya banyak ini. Saya kutip satu saja di surat Ar-Rum ayat 41-42. Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu adalah akibat ulah tangan manusia. Allah ciptakan alam itu sempurna, ya, nggak ada cacat sedikit pun. Surat Al-Muluk tuh nanti dicari, nggak ada kecacatan sedikit pun, ya. Yang Allah ciptakan, yang membuat cacat, yang membuat rusak itu adalah manusia, tangan manusia. Nah, kalau tangan manusia yang mana? Wah, ini bisa dirinci lebih dalam, gitu ya. Tangan manusia yang mana? Tangan manusia pertama adalah orang musyrik, gitu ya. Kenapa saya pilih musyrik di sini? Karena di ayat berikutnya setelah 41 menyatakan telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu akibat ulah tangan manusia, ya, di ayat berikutnya, kul, kata Allah, katakanlah hai Muhammad, siru fil ard, berjalanlah kamu di bumi Allah, ya, suruh berjalan, ya,
Suruh apa berjalan tadi? Fa'udhuru kaifa kana aqibatul ladina min qabl. Perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang sebelummu dulu, nasibnya seperti apa. Nah, tadi sudah saya ceritakan umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Lut, ya, umatnya Nabi Musa akhirnya binasa semua, dibinasakan, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu telusuri. Ya, ini maknanya dalam. Yang namanya menelusuri perintah Allah di sana, ya, bukan sekedar kita berjalan, ya, touring, ya, atau kemudian healing kemana-mana itu kan. Cuman healing kita, touring kita kadang-kadang nggak ada unsur rohaninya. Seringnya kemudian hanya sekedar hiburan saja. Akidahnya nggak masuk di sana, nggak menguatkan. Ya, ibadahnya juga sering ditinggal itu dengan touring healingnya itu. Nah, Bapak sekalian, nah, touring yang lebih lagi kalau memang itu masa lampau apa? Touringnya adalah dengan jalan-jalan, ya, menelusuri Al-Qur'an. Tafsirnya dibaca. Oh iya, dulu ada kisah seperti ini. Oh, ada kisah seperti ini. Oh, ada kisah seperti ini. Di sana kemudian akan menjadi ibrah, pelajaran bagi kita. Karena dikatakan dalam satu hadis, at-tarikh yudiru nafsah, ya. Sejarah itu akan terulang kembali gitu. Ya, mungkin bentuknya berbeda, ya. Kalau dulu ada Fir'aun, sekarang masih ada Fir'aun juga, cuman Fir'aunnya berbeda gitu, ya, dengan label yang berbeda gitu. Nah, Bapak sekalian, nah, jadi itu semua akibat ulah tangan manusia. Manusia yang mana? Di penghujung ayat itu dikatakan bahwa kana aktsaruhum musyrikin, ya, kebanyakan mereka adalah orang-orang musyrik. Nah, ini syirik ini sudah dipiara oleh para pejabat sekarang ini, iya enggak? Di instansi-instansi tertentu itu sudah ada kemusyrikan. Di dunia olahraga dalam balapan aja, ya, ada juga kemusyrikan. Viral sekali. Siapa itu bintangnya? Ya, sampai begini-begini itu terkenal, sampai itu mendunia itu. Ya, bukan penyelenggaraannya tapi gini-giniannya itu yang kemudian, ya, untung itu hujannya nggak berhenti gitu, ya. Wah, kalau hujannya berhenti, wah, makin ini viral itu. Hebat itu musyrikin, ya, musyrikah, orang yang musyrik, ya, dukun itu kemudian mampu menghentikan hujan. Bapak sekalian, ya, jadi itu terpelihara di saat-saat kondisi akhir zaman ini. Makanya, ya, bisa jadi azab dalam bentuk berbagai macam bencana itu akan terus terjadi. Nah, yang kedua, ya, bukan hanya musyrik tapi apa? Yang kedua adalah munafik. Nah, munafik itu juga ternyata golongan makhluk Allah yang di sini berbuat kerusakan di bumi, ya, menghancurkan tatanan sistem yang baik yang sudah diciptakan itu dihancurkan oleh orang-orang munafik. Yang ciri khasnya, ya, di hadis dikatakan idza haddatsa kadzaba, jika dia berbicara bohong. Nah, ini kebohongan itu tersistem sudah. Kasus Sambo itu udah berapa prajurit itu yang terjerat dalam kebohongan, ya, informasinya sampai 90-an sekian, ya, tapi akhirnya mestinya dihukum mati, ya, enggak dihukum mati, tapi kalau 10 tahun jadi orang baik jadi 20 tahun hukuman seumur hidup gitu kan. Kalau kemudian dikasih hukuman keputusan seumur hidup, ya, ternyata kemudian baik juga, dikurangi jadi 20 tahun. Tapi begitu seorang wanita yang kemudian membunuh suaminya, gitu kan, ya, sekarang sedang proses peradilan itu, apa yang terjadi, ya, langsung kena vonis hukum mati. Nah, lalu apa bedanya ini kesalahannya? Bahkan lebih sadis itu yang dilakukan oleh Sambo itu. Nah, Bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi munafik, berkata bohong. Kalau kemudian dia memperoleh amanah, dia khianat, gitu kan? Dikasih amanah dengan janji-janjinya yang luar biasa,
ya, wah dengan kartu ini dapat ini, dengan kartu ini dapat ini. Nah, ternyata itu di Qatar terjadi betul tuh. Ada kartu tertentu yang kemudian kalau dia mau ke rumah sakit berfungsi itu, kalau dia kemudian mau beli tanah itu berfungsi karena tanah dijamin oleh negaranya, kan gitu ya. Nah, dia mau melanjutkan pendidikan, kartu itu berfungsi ya, kartu yang luar biasa di Qatar itu ya. Nah, kita juga banyak kartu sebenarnya yang dilakukan oleh rejim sekarang ini. Cuman kartu terakhir itu adalah kartu sabar ya. Nah, banyak naik ya sudah sabar gitu kan. Nah, cuman belum dikeluarin aja itu kartu sabar. Nah, Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu munafik. Yang ketiga yang berandil dalam kehancuran ya, musibah, bencana dan seterusnya adalah orang fasik. Ya, orang fasik. Apa nih orang fasik itu? Orang Islam tapi masih pendosa. Ya, alladzina yaqta'una ma amarallahu ya, kemudian wa yufsiduna fil ard. Nah, berbuat kerusakan di bumi Allah. Nah, itu jenis-jenis manusia yang punya kontribusi besar terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Sekarang dari jenis-jenis manusia ini yang paling dahsyat lagi kalau 3 jenis manusia itu menjadi pemimpin. Itulah ya. Kok bisa begitu? Iya, karena pemimpin itu dalam bahasa Qur'annya khalifah. Surat Al-Baqarah ayat 30. Apa arti khalifah? Al-Maroghi dalam tafsirnya dia menyebutkan khalifah itu adalah wakil Allah di bumi. Yang ini wakil Allah di bumi. Yang namanya wakil ya harus sinkron dengan yang mewakilkan. Betul? Iya nggak? Bapak mewakili saya, Bapak harus sinkron dengan saya. Nah, para pemimpin itu adalah wakil Allah di bumi. Maka para pemimpin siapapun dia, RT, RW, lurah, camat, ya, bupati, wali kota, ya, menteri, sampai ke presiden, ya, sampai ke legislatif dan seterusnya, itu mereka sesungguhnya wakil Allah di bumi. Cuman mereka banyak nggak sinkron dengan Allah. Nah, kalau kemudian pemimpin ini kemudian dia orang musyrik, dia orang munafik, dia orang fasik, nggak sinkron dengan Allah, sehingga kemakmuran nggak tercipta. Jadi kemakmuran, perlindungan, pertolongan Allah yang strategis, yang sangat terkait itu adalah yang dilakukan kebijakannya oleh pemimpin-pemimpin yang saleh. Makanya Allah katakan wa yarithuha ibadiyas salihun, ya, bumi itu diwariskan oleh Allah kepada orang-orang yang saleh. Bapak sekalian, nah, jadi kalau melihat ayat ini ya kita siap-siap saja dengan berbagai macam bencana yang akan muncul ini, muncul itu dan seterusnya. Ya, dan kemudian menimbulkan sebuah kematian. Ingat Pak ya, halo, ada satu kaidah yang mengatakan bahwa kematian itu akan merenggut seseorang sesuai dengan kebiasaannya. Sesuai dengan kebiasaannya. Yang hobinya nyawer, ada mati lagi nyawer. Yang hobinya main perempuan, bawa hotel satu ke hotel yang lain, ada yang mati di situ. Yang hobinya motor gede, wow, ada juga yang mati gara-gara motor gede itu. Ya, siapa itu? Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, Allahu yarham. Cuman karena motor gede itu dibawa, dikendarai, ditumpah, dilakukan oleh ustadz. Insya Allah orang yang soleh, ya, motor gedenya digunakan untuk hal-hal yang baik. Banyak komunitas motor gede diselamatkan akidahnya, ibadahnya oleh beliau. Ya, jalan kemana nanti ya sholat dan seterusnya didakwahi sama beliau. Ya, dan kemudian saat beliau jelang meninggal dunia itu pamit sama istrinya mau ketemu dengan para ustadz muda yang nanti akan merancang kegiatan dakwah di mana? Di TV. Gitu ceritanya begitu.
dalam perjalanan meninggal. Nah, perjalanan mau musyawarah untuk dakwah, cakep gitu kan, walaupun meninggalnya karena nabrak pohon gitu kan di Pondok Indah, tapi karena dirancang untuk melakukan kegiatan dakwah, bagus. Wali Kota Bandung siapa namanya? Ya Allah yarham ya. Nah, beliau itu seorang pendakwah, dai sebelum jadi wali kota. Maka ketika beliau jadi wali kota ini adalah tugas tambahan saya. Tugas utama saya adalah sebagai pendai, seorang yang pendakwah, mengajak kebenaran. Ya, sebelum jadi wali kota diceramah di mana-mana, berkhutbah di mana-mana. Ketika menjadi wali kota ya tugasnya dia khutbah juga. Ketika Jumat itu melakukan khutbah. Mau meninggalnya ya jelang khutbah. Hati-hati Pak ya. Nah, kita semuanya bermohon kepada Allah ya. Nah, untuk husnul khotimah. Nah, untuk bisa husnul khotimah kita harus ada pembiasaan yang baik gitu loh. Biasakan dengan sholat 5 waktu tepat berjamaah. Siapa tahu meninggalnya pas sholat berjamaah. Ya, biasa dengan tilawah Al-Quran, zikir, meninggalnya dalam kondisi zikir. Ya, biasa dengan berdakwah, ya, meninggalnya dalam kondisi berdakwah. Biasanya dengan touring dan makan bersama. Ini di grup kan begitu kan ya. Nah, itu juga diwarnai dengan kebaikan-kebaikan di sana. Ya, ada gerakan untuk sedekah bersama dan seterusnya. Nah, ini hendaknya menjadi kebiasaan kita karena ya negeri kita ini rentan dengan berbagai macam bencana musibah, bisa jadi nanti akan menimpa kita. Gitu. Bapak sekalian, terakhir yang perlu kita sampaikan, apa nih hikmahnya kok Allah kasih bencana, kasih musibah, kasih ujian yang semacam itu? Tadi sebagai ujian keimanan. Ya, dengan musibah itu makin dekat dengan Allah atau semakin menjauh. LGBT-nya semakin sadar atau kemudian makin menjadi-jadi, gitu kan? Nah, kemudian yang kedua sebagai penggugur dosa. Ya, apa yang menimpa kita sakit itu akan menggugur dosa kalau kita ikhlas. Kesandung innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ibu, bapak kemudian astagfirullahaladzim, ampuni aku ya Allah. Oh, jadi penggugur dosa itu. Ya, dulu yang menancap juga sama di hadis begitu. Kemudian yang ketiga adalah sarana bermuhasabah. Untuk bermuhasabah, kenapa sih negeri ini mayoritas tapi kok musibahnya silih berganti, ya, gempanya terus gantian, ya, kemudian banjirnya terus menerus terjadi. Nah, itu suruh kita bermuhasabah apa yang terjadi. Dan yang terakhir adalah ladang beramal soleh. Yang derita di daerah Cianjur, kita dalam kondisi tenang, nyaman, ladang amal soleh kita kemana itu? Kita punya doakan saudara kita di Cianjur. Kita punya duit, keluarkan sebagian duitnya untuk ke sana. Ya. Nah, Bapak sekalian, itu reruntuhannya recovery-nya lagi itu membutuhkan waktu yang cukup lama sepertinya itu kan. Karena nggak 1-2 bangunan yang hancur. Ya, banyak orang yang di pengungsian. Makanya lazismu ya Muhammadiyah itu kurang lebih 1,5 M lah sekarang itu udah dapat. Nah, akan mendirikan rumah-rumah darurat. Karena kesian di tenda kayak gitu, ya, masuk angin ya dan seterusnya. Nah, itu ya bahkan ada satu wilayah di sana itu ya yang sampai longsor, yang kemudian ada rumah bangunan sampai pindah bangunannya itu, ya, jalannya sampai bergeser gitu. Itu luar biasa, yang nggak tersentuh, belum tersentuh waktu itu oleh relawan, sampai kemudian orang-orang yang masih hidup itu ya tidurnya sebelahnya ada mayat juga, ya, karena makanan suplai itu belum masuk. Kemudian mereka itu makan daun-daunan karena banyak tanaman-tanaman sayur-sayuran di sana. Nah, sampai begitu deritanya. Ketika melihat memperoleh informasi yang seperti itu, apa ya kita mau tidur nyenyak? Apa iya kita kemudian mau tetap kemudian isi dompet kita tebel tapi nggak dikemana-manain gitu kan? Atau kemudian kita masih tetap tabungan kita begitu banyak nggak terambil sedikit pun untuk ditujukan ke mereka? Di sana ada rahmat Allah, di sana ada pengampunan Allah bagi orang-orang yang mau peduli ke sana, ya. Nah, apalagi kata Rasulullah,
ya, man lam yahtam bi umuril muslimin falaisa minna. Siapa yang tidak peduli dengan urusan ya muslim, maka dia bukan umatku, kata Rasulullah. Ya, jadi keumatan kita sebagai umat Rasulullah diuji betul dengan adanya musibah, bencana, derita yang dialami oleh saudara-saudara kita. Baik, sampai di sini ya, waktunya sudah habis. Ini sebagai motivasi saja, karena udah kelebihan waktunya. Nggak ada dialog ya, dialognya sambil ini kali ya. Nah, dimakan. Iya, ya. Dari saya cukup sekian. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.